Shalom shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam pelayanan One Man Ministry. Selamat sore, selamat berhari Sabtu malam minggu ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ingin beribadah pada sore hari ini, yaitu hari Sabat. Mari kita beribadah kepada Tuhan di hari Sabat ini. Dan saya yakin Tuhan ingin berbicara masalah ini tentang waktu Tuhan. Nah, kadang kita ini sebagai anak-anak Tuhan tuh sering kita itu bingung ya. Kalau yang nggak punya kerjaan, dia bingung kapan ya Tuhan ngasih kerjaan aku ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sakit nggak sembuh-sembuh itu kapan ya Tuhan sembuhkan saya ya. Nah, kemudian yang iri hati, benci, dan hawa nafsu kedagingan ini muncul kapan ya aku diubahkan oleh Tuhan ya. Nah, itu semua butuh waktu Tuhan, ada proses Tuhan. Nah, Tuhan membentuk saya selama ini hampir 9 ya, bisa masuk 1 tahun persis lah ya. Mungkin saya tidak bekerja, belum dikasih pekerjaan sama Tuhan, sehingga saya membuat channel YouTube ini dan doa tiap hari, dan itu masih berjalan mulai awal puasa itu ya, sebelum lebaran itu ya. Jadi kira-kira 3-4 bulan yang lalu saya memulai channel YouTube ini, dan Tuhan sudah memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah saya alami dalam hidup saya, itu yang harus saya bagikan. Dan saat ini saya ingin membagikan tentang waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan pada saat saya tahu-tahu diberi pekerjaan dan bisa menghasilkan rupiah yang agak banyak ya. Terus habis gitu ya mungkin karena banyak berkat jadi lupa manajemennya kurang bagus ya. Jadi terus terakhir ini jualan sepi dan akhirnya saya tutup ya, tidak bekerja lagi, dan saya fokus di pelayanan di YouTube ini untuk menyampaikan firman ya. Jadi ini kesaksian sedikit ya, meskipun memakan waktu, tapi saya perlu saya sampaikan supaya kita tahu bahwa mengiring Tuhan itu perlu proses juga saudara ya. Seperti Tuhan Yesus itu selama mengikut Yesus, dia mengiring apa yang diperintahkan Bapa kepadanya, itu tidak semuanya enak yang dialami Tuhan Yesus ya saudara. Banyak hal-hal yang mungkin secara daging sangat menyakitkan saudara, secara daging sangat menyakitkan. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan ya, percaya sama Tuhan bahwa itu rancangan dan rencana bagian daripada kita mengikut Yesus ya, nggak masalah itu saudara. Dan itu harus kita tetap jalani, dan kita harus tetap ya, nanti ada ayat-ayatnya yang membuat kita apa sih patokannya ya, istilah kisi-kisinya itu apa yang Tuhan ajarkan ini. Tapi Tuhan ajarkan ke saya ya, tapi nanti mungkin tiap orang itu bisa berbeda-beda cara pemrosesan Tuhan terhadap kita, keimanan kita itu bisa berbeda-beda. Tapi saya ingin sharing, berbagi Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan terhadap saya melalui pemrosesan ini ya. Jadi saya akan sampaikan nanti ya. Bapa, di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya firman-Mu iya dan amin, dan Engkau yang mengawali dan yang mengakhiri, dan Engkau akan bekerja sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Dan kami yakin dan percaya setiap pendengar firman-Mu, sarana YouTube juga media editing InShot, juga XL, juga subscriber, juga viewer, semuanya Engkau berkati, Engkau kasihi, dan Engkau berikan yang terbaik atas setiap kehidupan mereka, yaitu pengampunan, keselamatan, pemulihan, penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya percaya sore hari ini, shalom saudara, yang terbaik sudah Tuhan lakukan terhadap kita semua, terutama
kita yang rindu ya, yang rindu akan panggilan Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Makanya di dalam rata-rata firman Tuhan yang disampaikan ke saya itu intinya kita harus hidup di dalam roh, lepas dari daging, dan kita harus menjadi pelaku firman. Pada saat kita hidup di dalam roh, kita pasti akan menjadi pelaku firman, otomatis itu saudara. Nah, itu firman-firman yang sudah dibahas di dalam seri khotbah-khotbah saya yang begitu banyak ya, sudah mungkin 100 lebih lah saudara ya. Saya percaya semuanya akan menjadi berkat ya, menjadi berkat bagi kita semua dan kita semakin dikuatkan. Tapi pemrosesan keimanan seseorang untuk orang cinta kepada Tuhan itu memiliki karakter dan pemrosesan yang berbeda-beda, karena Tuhan mengerti karakter kita ya. Orang ini mampunya seperti apa karakternya. Jadi kalau pemrosesan itu karakternya seperti Nabi Ayub yang begitu dahsyat ya, bagi secara daging itu sangat waduh, mungkin tidak kuat ya orang. Apalagi seperti Bapak Abraham itu ya. Abraham itu harus menyerahkan anaknya untuk dibunuh sebagai korban persembahan kepada Allah sebagai anak sulung. Nah itu juga berat loh saudara. Nggak gampang saudara untuk menerima hal-hal yang begitu dari Tuhan itu tidak gampang. Nah makanya dengan adanya Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, menebus dosa kita di kayu salib dan melepaskan kita dari hukum kutuk Taurat itu, kita sekarang dijadikan kaya supaya kita dulu yang miskin tentang kebenaran firman Tuhan, miskin tentang hidup di dalam roh ini ya, menuruti firman-Nya itu sekarang bisa menjadi kaya dan kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan akhirnya kita dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan yang membawa damai sejahtera ini menjadi berkat bagi sesama dan menguatkan iman mereka. Nah, ini makanya Tuhan ingin supaya waktu kita itu benar-benar untuk Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Nah, kadang manusia itu nggak sabar ya. Proses seseorang masak mie ya, itu ada prosesnya, beli ke toko dulu ya toh. Setelah beli ke toko, dia harus mengeluarkan biaya. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli mie-nya itu saudara. Setelah beli mie, bayar di toko, proses jalan pulang pergi ya toh. Harus itu sampai di rumah harus kompornya harus ada gasnya ya toh. Gas juga memerlukan uang. Kemudian kompor ya, perlu kompor itu juga harus ada biaya juga ya toh, ada gas. Kemudian harus ada air ya, setelah kita masak, airnya kita masak, ada proses waktu, nggak bisa langsung begitu kita beli mie matang langsung kita makan, nggak bisa. Dan semua itu ada proses waktunya gitu ya saudara. Beli di warung makan juga begitu, sama aja ada waktunya untuk mengeluarkan minuman, ada mengeluarkan. Nah, kadang manusia itu nggak sabarnya begini saudara. Aduh aku wis butuh banget iki Tuhan, aku wis butuh banget. Kenapa nggak keluar-keluar? Ini aku butuh keuangan, ini gini. Nggak mungkin Tuhan itu mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tanya sekarang, kehidupan kita itu benar-benar nggak mampu benar-benar atau masih mampu sebetulnya? Lah, kalau nggak mampu benar itu kita istilahnya ya apa-apa nggak punya saudara. Sudah tinggal tubuh sama pakaian satu, nah itu namanya nggak punya apa-apa saudara. Tetapi kalau kita masih punya apa-apa ya, masih bisa di rumah menikmati listrik dan sebagainya, itu ya berarti kita masih dicukupkan sama Tuhan. Lah di situ prosesnya Tuhan itu, kalau kita diproses sampai bersih, nggak punya apa-apa seperti kayak Nabi Ayub itu ya namanya orang beda-beda, nanti pemrosesannya berbeda-beda ya. Jadi kita harus memahami karakter Tuhan di situ saudara. Jangan kita itu memaksakan kehendak kita supaya Allah menuruti kita. Nah itu yang biasanya banyak kesalahan yang terjadi pada saat kita diproses. Contohnya gini saudara, secara sederhana gampangnya begini aja. Pada saat kita untuk mencapai suatu pekerjaan,
kita itu diproses harus sekolah dulu. Dari bayi menjadi balita. Balita terus kita sekolah di usia 4 tahun 5 tahun itu apa ya namanya ya? Ya pokoknya sekolah itu ya, yang sebelum pra sekolah istilahnya ya, masuk itu. Terus setelah itu kemudian kita baru SD SMP SMA ya, atau SMA kuliah, baru kita bekerja. Itu memerlukan proses yang panjang loh saudara, dari lahir sampai umur berapa, 18 sampai setelah kuliah itu mungkin berapa ya umurnya ya, kurang lebih ya 20-an lah ya, 23 atau berapa gitu ya. Itu setelah kita kuliah, itu baru bisa proses bekerja. Kita dianggap orang bisa bekerja untuk ikut orang. Nah, makanya itu kan memerlukan proses yang lama. Kadang ada proses yang lama seperti itu dianggap ini, wah Tuhan ini nggak bijaksana, ini Tuhan ini nggak adil, ini aku harus mau kerja leren ngalami umur 23 tahun aku baru dilayakkan untuk bekerja. Lah makanya semua proses itu semakin lama, sebetulnya semakin lama pemrosesannya itu nanti semakin pekerjaan yang kita dapatkan biasanya lebih baik daripada yang kita alami ya. Contohnya kalau kita cuma lulusan SD gitu, kalau kerja kan ya gajinya pasti sedikit saudara. Tapi kalau kuliahan kan minimal sudah gajinya lebih tinggi daripada yang SD. Nah, itu kan ada ukuran-ukuran gitu ya saudara kalau di dunia. Dan di Tuhan itu sebetulnya bukan ukuran seperti itu saudara. Tetapi kalau di Tuhan itu pemrosesan itu, saat pemrosesan sehingga timbul keimanan kita kepada Tuhan. Nah, itu yang penting sebetulnya saudara. Lah disitulah yang membuat kita kadang-kadang galau, atau kita itu menyerah, kadang putus asa. Dan akhirnya aduh sudahlah, aku punya utang banyak, penyakitku gak sembuh-sembuh, aku ya orangnya bencian, mangkelan, jadi gak ada hati yang gembira setiap hari, kayak susah hidupku, aku ndak bisa dibawa move on sama Tuhan. Wis aku lebih baik hidup yang tidak berguna begini, seperti apalah gitu ya. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itulah pemrosesan Tuhan ya. Contoh lagi Yusuf ya. Yusuf itu pada saat mau jadi raja dia dikerjain malahan oleh saudara-saudaranya sendiri ya. Malah dimasukkan sumur dan sebagainya ya toh. Prosesnya di dalam Tuhan tuh macam-macam, tetapi itu yang membuat iman kita semakin kuat. Lah saat ini nanti akan saya beri pengajaran apa yang Tuhan sudah berikan, ayat-ayat firman Tuhan sama saya yang saya lakukan ya di pemrosesan waktu Tuhan ini ya. Oke, saya baca aja ya. Di 1 Petrus pasal 5 itu tentang penggembalaan saudara. Nanti dibaca aja pasalnya, nanti akan semakin ngerti maksudnya Tuhan itu apa gitu loh. Kita itu semua orang-orang percaya bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam hati dibenarkan, dan mengaku dengan mulut diselamatkan. Itu sebetulnya orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus. Kalau sudah penuh Roh Kudus itu pasti di dalam dirinya hanya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu sudah ayat-ayatnya banyak sekali. Makanya nanti dibaca aja di 1 Petrus 5 ayat 10-11 itu. Dulu saya tidak ngerti saudara. Kalau dulu itu saya anggap ya sudah percaya Tuhan Yesus ya karunia-Nya beda-beda. Ternyata tidak. Semua orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan memberitakan Injil sukacita. Otomatis dia akan menjadi saksi. Bukan berarti harus menjadi pendeta atau hamba Tuhan. Tidak saudara. Seperti saya contohnya, saya setiap ketemu orang itu nggak tahu mesti kalau ada orang ngomong apa nanti akhirnya Tuhan itu bisa memberikan hikmat ke saya, bisa nyambung, akhirnya saya sampaikan tentang kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Meskipun agama kita berbeda, tetapi saya ambil jalan tengahnya, yaitu menyebutkan bahwa Allah itu menginginkan kita seperti ini. Oh iya, benar gitu. Lah, proses-proses seperti itu, makanya Tuhan kalau bilang kalau kita menjalani hukum-hukum Tuhan itu akan disukai semua orang. Makanya kalau kita ya, bukan kamu, kalau kita ini orang-orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus nggak disukai semua orang, itu berarti tanda tanya dalam diri kita. Ada apa gitu ya. Karena
ajaran Tuhan tuh nggak ada yang jelek di sini ya. Meskipun orang sebenci-bencinya apa, tetapi kalau kita berdoa di dalam hadirat Tuhan, kuasanya bekerja, itu pasti menjamah semua orang. Jadi transfer spiritnya di dalam diri kita itu harus ada transfer spirit Allah yang membuat orang lain bisa hatinya diubahkan oleh Tuhan. Lah itu Roh Kudus yang bekerja, bukan kita, bukan kehebatan kita sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus, tapi kita dipakai sebagai alatnya, tetapi bukan kita yang hebat. Yang hebat adalah Roh Kudusnya, yaitu Allah yang bekerja di dalam diri kita, sehingga pikiran, pandangan, pendengaran, perkataan, dan perbuatan tubuh kita ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu Roh Kudus yang kerjakan, karena itu pemberian Allah dan itu anugerah dari Tuhan, gitu. Jadi kita nggak bisa sombong bermegah diri, nggak bisa, saudara. Ya, makanya dari itu, ayo kita terus datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Jangan khawatir ya, jangan gentar, jangan gelisah. Apapun yang terjadi saat ini, seberapa lama engkau sakit, seberapa lama engkau tidak bekerja, seberapa lama engkau hidupnya tidak ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu, jangan khawatir. Sekali lagi, sebentar lagi firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Oke? Nah, sekarang gini saudara yang dikasihi Tuhan ya, kita baca di dalam 1 Petrus 5 tadi ya, ayat 10-11. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu. Nah, jadi setiap orang-orang yang sudah bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan dan percaya di dalam dirinya Roh Kudus itu ada di dalam dirinya, dia ya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita semua pada kemuliaannya yang kekal ya, pada kemuliaannya yang kekal. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, lah itu berarti Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Itulah tanda bahwa kita orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tidak semua orang bisa mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, saudara. Saya ingatkan terus ayat-ayat ini ya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu pada kemuliaannya yang kekal akan. Nah ini saudara, pertama saudara, orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu akan dilengkapi ya, dan akan diteguhkan dalam pemanggilannya. Makanya saya waktu memberitakan firman di YouTube ini saudara, sebetulnya saya itu ya percaya saja sama Tuhan, belum tahu dilengkapi, diteguhkan dan segala sesuatunya itu belum tahu saudara. Cuma saya ya kadang masih ragu-ragu, masih malu gitu ya, apa bisa ya saya menyampaikan firman gitu ya, menghadap kamera ngomong seperti ini gitu, rasanya kok canggung gitu ya, susah gitu rasanya. Tetapi berjalannya waktu, Tuhan mulai proses ya, akhirnya ya biasa saja saudara seperti ini. Dan saya pun kalau dulu waktu pelayanan kaum muda di Purwokerto itu, waduh sampai khotbah enggak bisa saudara. Saya ajak doa akhirnya ya, karena nggak bisa ngomong, mau ngomong apa gitu ya, gitu loh. Tapi sekarang malah nggak bisa berhenti saudara kalau Roh Kudus sudah menyampaikan seperti ini ya. 1 Petrus 5 ayat 10-11 ya, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita ya, akan supaya kita ini bisa memberitakan Injilnya. Kita akan dilengkapi, kemudian kita diteguhkan, kemudian kita dikuatkan dan mengokohkan kamu sesudah menderita sekian lamanya. Nah ini saudara, orang-orang yang belum dapat kerjaan, orang-orang yang masih sakitnya belum sembuh, dan orang-orang yang tidak bisa sukacita, tidak bisa bahagia dan kehidupannya susah saat ini ya toh ya, sekian lamanya kamu sudah menderita kata Tuhan. Tuhan katakan saat ini, mulai saat ini Tuhan katakan engkau akan kulengkapi dan menguatkan, meneguhkan dan akan mengokohkan kamu. Jadi nanti Tuhan itu akan memberikan, contohnya gini, yang belum bekerja nanti akan dilengkapi, diberikan
pekerjaan itu akan dilengkapi. Apa sih kebutuhan untuk yang akan kamu kerjakan sebagai kerjaan untuk penghidupanmu sehari-hari untuk menjadi berkat bagi orang itu nanti apa itu akan dilengkapi oleh Tuhan. Jangan khawatir. Ya kadang kan kita waduh gak punya modal, waduh ya apa ya nggak punya modal, nggak punya punyanya cuma tenaga tok, tapi itu nanti bisa Tuhan pakai dan dari tenaga kita itu nanti akhirnya Tuhan lengkapi, yaitu dengan sesama kita. Nanti bisa kita bekerja sama-sama orang atau kita bekerja sendiri. Tapi umumnya kalau bekerja pasti dengan orang lain lah ya, pasti ya. Kayak saya parabola umpamanya, saya ditemukan orang-orang yang bisa ambil barang nggak bayar dulu saudara. Nah itu makanya nanti baru masang, setelah masang baru saya bayar. Nah itu kan tanpa modal saudara. Cuma apa yang kita punya ini kepercayaan yang dipercayakan orang itu kepada kita, dia memberikan kepada kita. Lah itu namanya melengkapi. Nanti kita akan dilengkapi ya. Percayalah, percaya, jangan khawatir, jangan khawatir. Saya katakan jangan khawatir. Pemrosesan Tuhan itu nanti indah. Kalau kita semakin kuat, kita akan semakin tahan uji dan kita pun akan semakin diberkati ya, karena Tuhan ini di 1 Petrus 5 ayat 10 ini sudah mengatakan bahwa sudah sekian lama kamu menderita. Jadi kita itu sudah sabar nunggu, harapan, berharap kok belum datang ya, kesembuhan juga belum datang ya. Lah untuk kesembuhan nanti juga akan dilengkapi saudara, ada hamba-hamba Tuhan atau dokter atau siapa yang akan melengkapi datang ke kehidupan saudara dan mendoakan saudara dan menjadi sembuh ya. Dan itu nanti saya akan doa di akhir ini season untuk orang-orang yang belum bekerja, untuk yang yang mengalami sakit penyakit dan belum mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus dengan belum mengalami kerajaan Allah ya, nanti akan doakan. Lah di sini Tuhan sudah jelaskan saudara, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan. Nanti diteguhkan itu melalui orang lain, Yuk kita kerja. Lah terus akhirnya kita itu ketemu seseorang, akhirnya kita bisa diteguhkan, apakah ini orangnya ya. Lah nanti dikuatkan sama Tuhan. Dikuatkan itu maksudnya kok sejahtera ya, kok seneng ya sama ini ya. Ingat saudara, pekerjaan atau kesembuhan yang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera di dalam hidupmu. Karena rancangan Tuhan itu bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita sakit terus kita nggak bisa menerima kerajaan Allah dan kita belum dapat pekerjaan nanti akan dikuatkan. Kita akan semakin iki dari Tuhan iki. Kok aku seneng ya, sukacita ya, meskipun koyo rekoso tapi kok aku ada semangat spirit yang luar biasa gitu. Nah, itu terus akan dikokohkan. Dikokohkan itu akhirnya ya kokoh, kita nggak akan goyah nanti saudara. Nah, firman Tuhan ini mengatakan begitu saudara. Jadi pertama itu dilengkapi dulu sama Tuhan. Lu hebat tuh. Pertama kali ini urut semua Tuhan, kalau melakukan segala sesuatu untuk kita itu luar biasa. Dilengkapi dulu. Setelah kita dilengkapi, kita diteguhkan ya. Setelah kita dilengkapi perlengkapan senjata Allahnya, kita diteguhkan sama Tuhan. Jadi dalam pekerjaan, dalam penyakit juga begitu. Kita disembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan. Itu diteguhkan. Terus akhirnya kita jadi kuat. Amin. Aku yakin ini pekerjaannya. Ini aku yakin disembuhkan. Ini aku yakin kerajaan Allah sudah datang akan aku. Itu nanti bisa otomatis saudara. Dalam diri keimanan saudara itu muncul karena Roh Kudus yang mendorong kehidupan saudara itu. Saudara akan dilengkapi ya. Saudara akan diteguhkan, kemudian dikuatkan dan dikokohkan. Kokoh itu gak mungkin ambruk gitu loh saudara, maksud saya. Nah itulah luar biasanya Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah tahu kamu sudah menderita sekian lamanya, sudah tahu penderitaanmu itu. Seperti Nabi Ayub itu menderita, ditinggal istrinya, ya toh hartanya habis semua. Terus balik itu dia sakit kusta, diasingkan dari semua orang, nggak ada yang mendekat. Tapi kalau dia, nanti ada poin-poinnya apa supaya kita mendapatkan pengharapan yang seperti Allah sudah tetapkan di 1 Petrus 5 ayat 10-11 ini, yaitu dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan dan dikokohkan oleh Tuhan.
itu apa aja yang harus kita lakukan. Nah, itu ada cara-caranya. Nah, seperti Tuhan ajarkan sama saya, ini yang Tuhan ajarkan sama saya ya. Jadi nanti mungkin bisa berbeda. Tiap-tiap orang kan karakternya, kerohanian masing-masing itu Tuhan akan lengkapi tiap orang pribadi lepas pribadi bisa berbeda-beda, saudara. Nah, ini yang perlu kita mengerti ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Ya jelas ya, Tuhan pasti dia yang memiliki kuasa sampai selama-lamanya. Nah, ini sekarang kita akan belajar ya, apa langkah-langkah apa yang Tuhan ingin kita lakukan ya toh, supaya kita bisa menjalani apa yang disebut tadi, dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. 4 faktor waktu Tuhan itu ditandai dengan 4 ini. Waktu Tuhan akan datang pada kita. Kalau kita belum mengalami 4 faktor ini, berarti waktu Tuhan belum datang. Kita harus menjalani proses itu. Ya, kita belum dilengkapi pertama. Yang kedua, belum dilengkapi yang pertama, yang kedua belum diteguhkan. Diteguhkan itu diyakinkan sama Tuhan. Yo iku lho wis kerjaanmu, yo iku lho kesembuhanmu. Lah habis itu kita dikuatkan. Mantap wis melalui orang lain. Yo iku kerjaan apik wis, ayo wis. Lah nanti akhirnya dikokohkan. Kerjaan itu kokoh, tidak goyah, penyakitmu itu sembuh dan tidak balik lagi, itu dikokohkan, saudara. Lah nanti kerjaanmu itu menjadi sukses karena kokoh, penuh berkat-berkat dari Tuhan. Lah itu luar biasa. 4 kriteria ini harus ada di dalam kehidupan kita dulu. Itu baru benar-benar waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Makanya jangan kita kesusu melangkah belum dilengkapi ya toh, belum dilengkapi, belum diteguhkan, belum dikuatkan, dan belum dikokohkan. Jangan melangkah dulu, saudara. Itu lebih baik kita banyak berdoa dulu. Biarin orang lain mengatakan kowe iki pengangguran, banyak kakean do ngotok, ora gelem praktek, ya ora et labora, bekerja dan berdoa. Itu cara dunia, saudara. Ora et labora itu adalah cara dunia. Biarlah kita pakai cara Tuhan aja, yaitu berdoa sampai menemukan 4 ini. 4 tanda-tanda dari Tuhan. Waktu Tuhan sudah datang bagi kita untuk menerima pekerjaan, kesembuhan, dan kerajaan Allah dalam hidup kita. Ada enggak ciri-ciri yang ini melengkapi? Kita nanti pasti dilengkapi. Kita itu enggak punya apa-apa, tapi nanti Tuhan pasti melengkapi. Nah, itu cirinya dari Tuhan. Bukan kita yang berusaha, enggak. Itu semua hasil pemberian dan anugerah Tuhan, ya. Pasti nanti dilengkapi. Tahu-tahu itu dikirim orang, ada orang datang atau gimana, wis pokoknya itu caranya Tuhan. Sehingga kita melakukannya itu dengan sukacita, saudara. Kalau kita melakukannya dengan ngedumel, kepaksa, karena gini, contohnya gini, saudara, karena kita wajib, maka kita bagaimanapun kita harus berusaha, karena kita harus memenuhi kewajiban untuk kebutuhan keluarga. Kewajiban karena ini sakit harus tak bawa dokter, carane piye pokoknya kewajiban. Nah, itu sebetulnya kurang tepat ya. Kalau Tuhan ajarkan itu jangan seperti itu. Lakukanlah semua karena sukacita, karena kamu mencintai pekerjaanmu, karena kamu ingin sembuh, karena sukacita itu kamu pengen sembuh. Nah, kamu ingin dapat kerjaan itu karena sukacita kamu lakukan, bukan karena kewajiban, bukan karena terpaksa. Itu nanti hasilnya nggak baik. Makanya Tuhan nanti pasti kalau dari ciri-ciri waktu Tuhan ya, kalau Tuhan loh yang memberikan, itu pasti ada dilengkapi ya toh, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Ada 4 faktor. Itu ciri-ciri bahwa kita di dalam Tuhan ya. Oke, itu masih langkah yang dari Tuhan, tanda-tanda waktu Tuhan yang ada bagi kita. Nah, nanti kita lanjut ke season berikutnya, yaitu apa sih yang harus kita lakukan setelah kita menerima tanda-tanda ini ya. Ya, tanda-tanda dari Tuhan ini apa yang harus kita lakukan supaya saling melengkapi ya. Oke, Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih semua sudah Engkau kerjakan dalam kesempurnaanmu, dan kami yakin pengetahuan firman-Mu yang sederhana ini membuat kami yakin waktu Tuhan itu
adalah yang terbaik bagi kita, bukan hawa nafsu kedagingan, bukan kewajiban kita yang menjadi yang terbaik, tetapi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri itu terus melimpah atas kami, yaitu 9 buah roh dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan dirimu. Itu yang melimpah. Kami mau setia akan Engkau Tuhan. Biar apapun yang terjadi, pemrosesan setiap orang iman berbeda-beda. Kami yakin semuanya Engkau genapi, kami yakin semuanya Engkau cukupkan, kami yakin semuanya Engkau memberi jalan keluar. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kerajaan Engkau yang memerintah, berarti Engkau yang berkuasa. Terima kasih Bapa, Engkau yang awal dan yang akhir, dan firman-Mu iya dan amin terjadi atas kami. Haleluya, amin. Shalom saudara, biarlah firman ini terus bekerja atas saudara. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita harus melakukan setelah kita menerima tanda-tanda waktu Tuhan bagi kita, ya. Sampai ketemu di session berikutnya. One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Amin.